Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjirayansyah, mahasiswa dari program studi Sistem dan Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agung Triyayudi, Eskom Mkom. Lanjut saja, kita ke soal nomor 1. Jelaskan manfaat dan kekurangan ERP. Ya, jadi manfaat ERP ini pertama meningkatkan visibility, yang kedua otomatisasi dan workflow yang koheren, yang ketiga satu sumber data yang terpusat untuk pelaporan, analisa dan statistik, yang keempat kemungkinan satu software untuk seluruh perusahaan, yang kelima dimungkinkan pemanfaatan modul Business Intelligence, E-commerce Integration, SCM, Warehouse Management, CRM, dan lain-lain. Namun, di balik ada manfaat ERP itu ada juga kekurangan ERP. Yang pertama, harganya sangat tinggi atau mahal. Yang kedua, siklus implementasinya sangat panjang. Yang ketiga, playback-nya sulit diukur. Yang keempat, membutuhkan hasil partisipasi user untuk berhasil. Dan yang kelima, membutuhkan biaya infrastruktur. Ya, itu jawaban untuk nomor 1 UTS-nya. Yang kedua, nomor 2, jelaskan area SCM atau Supply Chain Management. Jadi, untuk area cakupan Supply Chain Management ini ada 5. Yang pertama, pengembangan produk, pengadaan, perencanaan, dan pengendalian, produksi, dan distribusi. Yang pertama, pengembangan produk. Jadi melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Cakupannya antara lain yang pertama, melakukan riset pasar, yang kedua, merancang produk baru, dan yang ketiga, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Nah, yang kedua adalah pengadaan. Jadi memilih supplier untuk mengevaluasi kinerja supplier. Ya, cakupannya antara lain memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, atau yang terakhir membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Yang ketiga ada perencanaan dan pengendalian. Jadi perencanaan dan pengendalian itu cakupannya yang pertama demand planning, yang kedua peramalan permintaan, yang ketiga perencanaan kapasitas, dan yang terakhir perencanaan produksi dan kapasitas. Selanjutnya yang area keempat, produksi. Jadi produksi cakupan kegiatannya antara lain eksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Ya. Dan yang terakhir cakupan area SCM yaitu distribusi. Jadi cakupan kegiatannya perencanaan jaringan distribusi, jadwal penjadwalan pengiriman, dan mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman. Oke. Selanjutnya soal nomor 3, berikan contoh real yang berbeda dengan MRP atau Material Requirement Planning. Jadi dapat dilihat di slide saya, ada contoh sebuah perusahaan memiliki data sebagai berikut. Data ini adalah data kebutuhan bersih tiap periode atau bulannya. Periode ini kita sebut sebagai T, dan kebutuhan bersih kita sebut sebagai RT. Jadi, periode ini kita jangkau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ada kebutuhan bersihnya atau RT setiap periode pada bulannya itu berbeda kebutuhannya. Ada yang bulan pertama 20, bulan kedua 40, bulan ketiga 30, bulan keempat 10, bulan kelima 40, bulan keenam tidak ada kebutuhannya atau 0, bulan ke-7 55, bulan ke-8 20, dan bulan ke-9 40. Jadi di sini ada data ongkos atau harga per unit kita sebut sebagai C. Nah, seharga 50 perak ya.
Terus ada juga ongkos pengadaan atau kita sebut sebagai S dengan harga 100 perak. Itu per pengadaan atau per pesanan. Ada juga ongkos simpanan yang per tahun itu kita sebanyak 4.080 perak. Ada juga ongkos simpanan per bulan sebanyak 340 perak dan ongkos simpanan per unit atau per bulan itu sebanyak 1 perak ya. Di sini ada waktu ancang-ancang atau lead time. Lead time itu 0. Terus loss sizing dan dengan teknik economic order quality atau EOQ ya. Selanjutnya, nah di sini ada tabel di bawah merupakan contoh pemakaian economic order quality atau EOQ dengan ukuran lot sebesar 100. Jadi ada data T, periode T, ada data RT, ada data pemesanan, kualitas pemesanan atau kita sebut sebagai XT, dan ada persediaan. Jadi di sini kita lihat di kualitas pemesanan ini XT ya. Ada di bulan 1 sebanyak 100, di bulan 5 sebanyak 100, dan di bulan 7 sebanyak 100. Di sini ada persediaan, nah di sini kualitas pemesanannya ini yang disebut sebagai EOQ-nya atau Economic Order Quality-nya sebanyak 100. Nah, EOQ-nya ini kita pakai di bulan ke-1, di bulan ke-5, dan di bulan ke-7. Ya. Selanjutnya ada di persediaan. Di persediaan ini di bulan pertama ada 80, di bulan kedua ada 40, di bulan ketiga ada 10, di bulan keempat 0. Ya. Di bulan ke-5 60, di bulan ke-6 60, di bulan ke-7 105, di bulan ke-8 85, dan di bulan ke-9 45. Jadi, biaya sehubungan dengan penggunaan teknik tersebut dapat dihitung. Yang pertama, ongkos pengadaan. Jadi, 3 dikali EOQ-nya. Lotnya sebesar berapa? Sebesar 100. Berarti lotnya 3 kali 100. Sama dengan 300 perak. Ya. Selanjutnya ada ongkos simpanan. Ongkos simpanannya kita masukkan di tabel persediaan. 80 ditambah 40 ditambah 10 ditambah 60 tambah 60 tambah 105 tambah 85 tambah 45 sebanyak 485 perak ya. Nah, 485 itu dikalikan berapa? Dikalikan ongkos simpanan per unit per bulan sebanyak 1 perak. Jadi kita kalikan 1 perak sebanyak 485 perak. Jadi sehingga total ongkosnya sebesar berapa? Ongkos pengadaannya ditambah ongkos simpanan. Berarti ongkos pengadaan 300 ditambah ongkos simpanan 485. Jadi totalnya sebesar 785 perak. Nah, itu dia contoh real yang berbeda dari MRP atau Material Requirement Planning. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Berikan beberapa software ERP, berikan ulasan kelebihan dan kekurangan. Saya akan memberikan 3 contoh software ERP. Ada Sage Intouch, Odoo ERP, dan NetSuite ERP. Nah, dari tiga software ini, ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya bahas yang pertama untuk software Intouch. Keunggulannya itu tampilan yang mudah untuk digunakan, yang pertama. Yang kedua, memiliki reputasi yang bagus. Yang ketiga, memiliki fitur yang lengkap. Dan yang terakhir, memiliki sistem keamanan tinggi. Selain keunggulan yang bagus-bagus tadi di software Sage Intouch, juga ada kelemahannya. Yang pertama, hanya satu tipe dari database yang digunakan untuk satu waktu ya. Jika digunakannya British ya, dan digunakan untuk MS SQL, report sudah harus diganti ya. Yang kedua, seringkali menghabiskan waktu untuk perbaikan data ya, atau bisa molor data, molor waktu ya, losing time ya. Yang selanjutnya, yang kedua softwarenya ada Odoo ERP. Yang pertama keunggulannya mampu mengelola berbagai operasi bisnis. Yang kedua, memiliki fitur yang canggih. Yang ketiga, menurunkan biaya TCO. Yang keempat, menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Nah, selain keunggulan tersebut yang baik, ada juga kelemahan yang kurang dari software Odoo ERP ini. Yang pertama, program Odoo ini banyak memberikan pilihan konfigurasi.
Jadi ini dapat menyulitkan developer atau perusahaan-perusahaan untuk menentukan cara yang terbaik. Yang kedua, Odoo ini dikembangkan oleh komunitas. Jadi karena dikembangkan oleh komunitas, perubahan-perubahan setiap versinya tuh sangat banyak perubahan. Misal fitur 1 bulan Januari, bulan Maret sudah ada fitur 1.1. Bulan apalagi 1.2 itu yang bakal apa ya? Jadi human maintenance-nya itu banyak sering harus belajar di fitur-fitur yang baru. Yang ketiga ada NetSuite ERP. Keunggulannya memiliki reputasi yang diakui, supply chain yang lebih efisien, lebih banyak pelanggan yang terpuaskan, laporan keuangan yang akurat. Kelemahannya mengalami perubahan dan perbaikan. Oke. Selanjutnya, soal terakhir nomor 5, berikan contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling. Di sini ada satu contoh flowchart. Yang pertama kita jelaskan di working group active. Ya, Panah menjalan ke Friday at 6 p.m. Pacific Time. Panah menjalan lagi, cek status of working group. Panah berjalan lagi, working group still active. Yes, if yes, jika yes, send current my issue list. Jika send current my issue list berarti akan panahnya menjalar ke Friday at 6 p.m. Pacific Time. If not, ya, jika no, maka prosesnya akan berhenti. Tapi tadi jika yes lagi, send my current issue list akan mengirimkan issue listnya. Jadi di sini ada arus objek. Di sini arus objeknya acara lingkaran, yang lingkaran ini acaranya aktivitas 4 persegi panjang dengan sudut membulat dan gateways atau intan. Jadi di sini yang aktivitasnya 4 persegi panjang sudut membulat dan gateways yang membentuk intan. Menghubungkan objek jadi terutama terdiri dari panah. Ini di sini panahnya. Ini menunjukkan aliran urut atau panah penuh. Nah, aliran pesan hanya atau terputus-putus pada di send current my issue list, di aliran terputus-putus untuk issue listnya dan asosiasinya. Jalur berayun, kolam atau wadah grafis ya, dan jalur subpartisi kolom. Yang terakhir artefak atau objek data, kelompok dan anotasi. Nah, itu dia jawaban ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Enterprise Resource Planning. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Saya Rasa Anjaransya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.